Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita akan menyelami transformasi digital di dunia logistik dan juga rantai pasok. Acuannya dari materi Dr. Ridwan di Universitas Jana Badra ya. Misi kita nih, bukan cuma tahu, tapi benar-benar paham gimana digitalisasi mengubah logistik. Dari yang tadinya cuma urusan angkut barang, sekarang jadi inti strategi bisnis. Betul sekali. Fokusnya di teknologi yang bikin efisien, transparan, dan cepat. Nah, kenapa ini penting buat Anda? Karena ini nyangkut semua loh. Barang sampai ke tangan Anda, cara bisnis bersaing, efisiensi di balik layar, semuanya. Iya, sangat relevan buat kehidupan sehari-hari sebenarnya. Oke deh, mari kita mulai bedah ya. Apa sih perubahan paling mendasar yang lagi terjadi nih? Intinya itu, ada lompatan besar ya, dari logistik yang katakanlah tradisional gitu, ke yang digital. Yang tradisional tuh kan banyak manualnya, komunikasi juga terbatas, mungkin masih telepon, fax. Oh, masih pakai fax ya? Bisa jadi di beberapa tempat. Terus susah lacak barangnya secara akurat. Sifatnya reaktif, jadi nunggu ada masalah baru gerak. Oke. Jadi nunggu kejadian dulu baru responsif ya? Nah, sekarang kita bergeraknya ke sistem digital. Ini lebih cerdas, proaktif, dan adaptif banget. Jadi ini bukan sekedar nambahin teknologi baru gitu ya, tapi lebih ke cara berpikirnya yang berubah total. Tepat sekali. Ini perubahan paradigma. Dulu serba terbatas, sekarang visibilitasnya bisa real time. Real time ya? Iya, dulu lambat, nunggu masalah. Sekarang cepat, bisa antisipasi. Beda banget pokoknya. Wah, beda jauh ya kedengarannya. Jauh, visibilitas jadi transparan dari hulu ke hilir. Kecepatan itu bukan lagi hitungan hari, tapi bisa jadi jam. Efisiensi muncul dari otomatisasi. Terus kolaborasi antar pihak, ya kan? Produsen, logistik, penjual, itu bisa nyambung lewat platform terintegrasi. Oke, kalau bicara manfaat nih, efisiensi kan sering banget disebut. Tapi seberapa besar sih dampaknya? Cuma potong biaya aja? Efisiensi itu kunci, betul. Tapi lebih dari sekedar potong biaya operasional. Walaupun riset bilang bisa sampai 15%, itu lumayan kan? Lumayan itu. Pikirkan aja, navigasi cerdas hemat BBM, otomatisasi gudang kurangin tenaga kerja manual. Tapi yang lebih penting lagi nih, efisiensi ini membuka model bisnis baru. Hal-hal yang dulu rasanya nggak mungkin, sekarang jadi mungkin. Wah, menarik itu. Selain efisiensi, apa lagi yang paling kerasa bedanya? Visibilitas dan transparansi, ini naiknya drastis banget. Pelacakan end-to-end yang real-time, itu bukan cuma soal tahu lokasi barang di mana. Oh, lebih dari itu ya? Iya, ini soal mantau kondisi juga. Misalnya suhu, kelembaban untuk barang tertentu. Terus ngasih estimasi waktu kedatangan, ETA, yang akurat. Oke, teknologi di baliknya apa tuh? Nah, ini peran Internet of Things atau IoT. Sensor GPS di truk. Terus ada tag RFID itu loh, Radio Frequency Identification, di paketnya. Oh iya, yang kecil itu kan? Betul, sensor suhu di kontainer, semuanya nyambung, kirim data terus-menerus. Ini yang bangun kepercayaan pelanggan, dan bisa deteksi masalah lebih awal juga. Oke. Ujung-ujungnya pasti ke pelanggan dong ya? Tepat sekali. Ini nyambung ke manfaat ketiga, kepuasan pelanggan dan ketangkasan bisnis. Pengiriman jadi lebih cepat, bahkan bisa same day atau next day. Informasinya juga jelas statusnya di mana. Jadi kita sebagai konsumen lebih enak ya mantau pesanan? Betul. Buat bisnisnya sendiri, ini artinya mereka bisa lebih gesit. Kalau ada perubahan pasar atau gangguan pasokan, responsnya bisa lebih cepat. Oke, nah untuk bisa begini kan pasti butuh teknologi canggih ya. Selain IoT tadi, apalagi nih mesin penggeraknya? Ada beberapa pilar teknologi penting lainnya. Pertama, AI dan Machine Learning, ML. Ini bisa dibilang otaknya lah. Otaknya ya? Mereka yang olah data dari IoT dan sumber lain jadi wawasan berharga. Contohnya, peramalan permintaan yang akurat banget. Optimasi rute pengiriman yang dinamis. Jadi bisa mikirin macet, cuaca, sampai otomatisasi gudang pakai robot picking and packing. Wah, udah kayak film ya? Haha, ya, mulai ke arah sana. Terus ada blockchain. Ini sering banget disebut-sebut kan? Iya, sering dengar, tapi kadang bingung gunanya apa di sini. Di logistik, blockchain itu kayak buku besar digital yang super aman, transparan, nggak bisa diubah-ubah catatannya. Berguna banget buat lacak asal-usul produk. Penting nih buat makanan, obat. Oh, jadi tahu ini barang asalnya dari mana gitu ya? Betul, bisa juga catat tiap perpindahan tangan secara permanen. Bahkan bisa picu pembayaran otomatis pakai smart contract pas barang diterima.
Oke. Selain itu, Jangan lupakan juga otomatisasi dan robotika yang lebih luas ya, kayak robot gudang, atau mungkin nanti kendaraan otonom. Dan yang mengikat semua itu, platform terintegrasi. Ini semacam dashboard utamanya. maksudnya? Ya, kayak sistem manajemen transportasi, TMS, buat atur kiriman, sistem manajemen gudang, WMS, buat kontrol stok. Biasanya nyambung ke sistem induk perusahaan, ERP. Wah, kompleks juga ya ekosistemnya. Kedengerannya bagus semua, tapi rasanya nggak mungkin mulus-mulus aja kan implementasinya. Pasti ada hambatannya. Tentu ada tantangan. Yang paling sering jadi isu utama itu biasanya biaya investasi awal. Ah iya, pasti mahal ya. Teknologi begini butuh modal lumayan besar. Buat perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, belum lagi pelatihan orangnya. Kedua, ini juga penting. Kesenjangan keterampilan. Susah cari orang yang benar-benar ahli di analisis data, AI, apalagi keamanan siber. Keamanan data ya? Krusial itu pasti. Krusial banget. Karena makin digital, risiko kebocoran data, serangan siber, itu juga makin tinggi kan? Tantangan lain itu integrasi sistem. Nyambungin teknologi baru ini sama sistem lama yang mungkin udah dipakai perusahaan bertahun-tahun itu seringkali nggak gampang. Ya, kebayang sih rumitnya. Terakhir, tapi nggak kalah penting, itu resistensi budaya. Namanya perubahan, pasti ada aja kekhawatiran. Entah soal cara kerja baru, atau takut kerjaannya hilang diganti mesin. Bener juga, jadi memang butuh strategi matang dan komitmen ya. Ada contoh nyata nggak sih perusahaan yang udah berhasil, mungkin yang skalanya nggak harus raksasa banget? Contohnya banyak kok. Dari yang gede sampai yang menengah ke bawah juga ada. Kalau raksasa, Amazon, jelas pionir ya. Gudang otomatis mereka itu luar biasa. Yang pakai robot itu ya? Iya, robot Kiva itu. Bukan cuma cepat, tapi cara mereka nata inventaris jadi super padat, nggak mungkin kalau manual. Hemat waktu picking banget. DHL juga pakai AI eksplorasi blockchain buat transparansi. Toyota dengan just-in-time mereka yang legendaris itu sekarang diperkuat AI dan IoT. Itu kan perusahaan besar semua. Kalau yang lebih kecil gimana? UMKM gitu. Nah, penting nih. Ini bukan cuma buat raksasa kok. UMKM bisa mulai manfaatin platform e-commerce yang ada. Pakai aplikasi inventaris sederhana. Jasa logistik lokal juga banyak yang udah pakai aplikasi manajemen armada. Pakai GPS buat optimasi rute. Kuncinya itu adopsi bertahap, sesuai kebutuhan dan kapasitas. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih untuk Anda yang menyimak, transformasi digital logistik ini bukan lagi pilihan ya, tapi udah jadi keharusan strategis. Imbalannya jelas, efisiensi, transparansi, ujungnya kepuasan pelanggan. Betul sekali. Tapi ya itu tadi, perlu diingat tantangannya. Biaya, SDM, integrasi, keamanan, sama kultur perusahaan. Kunci suksesnya itu di investasi yang terencana, fokus ke peningkatan skill SDM, dan implementasi yang bertahap. Nggak harus semua langsung big bang gitu. Sip! Jadi intinya logistik modern itu bukan lagi sekedar mindahin barang dari A ke B ya, tapi lebih ke gimana mengelola aliran informasi dan data buat nambah nilai strategis. Persis. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dengan makin canggihnya otomatisasi nanti, kita bicara mungkin truk tanpa sopir, gudang yang serba robot di masa depan, kira-kira peran manusia bakal gimana ya di ekosistem logistik ini? Wah, pertanyaan bagus itu. Mungkin fokusnya geser ya. Bukan lagi kerja operasional fisik, tapi lebih ke ngawasin sistem yang kompleks, analisis data tingkat tinggi, atau nanganin masalah-masalah unik yang butuh kreativitas manusia. Bisa jadi. Peran strategis dan problem solving ya. Ya, mungkin ke arah sana. Ini pergeseran yang menarik banget buat kita amati ke depannya.